Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Akses jalan di Kampung Batubala, Nagari Gantiang Mudia Utara Suranti, pesisir selatan, terputus akibat terkikis air sungai. Tradisi Maapam merupakan tradisi masyarakat Pasaman Barat dalam menyambut bulan Rajab. Memasuki bulan Rajab, di Pasaman Barat ada tradisi Maapam, yakni tradisi membuat makanan yang bahannya dari tepung, diberi gula merah dan santan. Makanan ini juga mirip dengan serabi. Namun menurut warga Pasaman Barat, ada perbedaannya, yakni kuah apam lebih kental dibandingkan dengan kuah serabi. Proses pembuatan apam cukup sederhana, dengan bahan dasar tepung beras, ditambah tepung ketan, lalu diberi santan dan bumbu penyedap lainnya. Kemudian diaduk hingga tercampur rata. Adonan tadi dimasak di tungku dengan bahan bakar daun kelapa kering. Kemudian adonan ditutup rapat dan tunggu beberapa menit hingga mengembang dan matang. Proses pembuatannya masih dengan cara tradisional, dengan cara yang mudah dan waktu yang singkat. Namun, untuk menikmatinya butuh kesabaran dan waktu yang lama. Pemimpin adat bersama perangkat dan warga akan berkumpul. Kemudian, hidangan disajikan. Sebelum menikmatinya, perangkat adat akan berbalas pantun dan baru mencicipi hidangan. Berbalas pantun bisa menghabiskan waktu minimal setengah jam. Rasanya enak, gurih. Cara menikmati dihidangkan lalu dimakan bersama kuahnya. Kalau yang basah pakai kuah, kalau yang kering itu pakai kelapa muda, dikasih garam, kasih gula sedikit. Itu berawal dari orang Minang, terutama itu dari Bata Pasaman ini pergi ke Mekah. Mereka di sana bertahun-tahun dan juga melihat bagaimana tradisi pada bulan Rajab itu di daerah di Mekah itu orang memberi sedekah, apalagi itu kebanyakan orang-orang India memberi makanan. Akhirnya makanan tersebut dicoba dibawa ke daerah Minang. Itulah namanya apam, atau itu juga disebut dengan simbareh, atau memang pembuatannya dari beras. Biasanya di bulan Rajab, masyarakat di Pasaman Barat bergotong royong membuat apam. Bahkan mereka membagi kelompok, mulai dari membuat adonan, memasak apam, hingga membuat kuah apam. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Dimulai lo nampak ada pangka, mai kuit mamah nan di ujung, kandak dibagi tinta di pelakuan. Kayak betul nata. Galeri Arsip Statis terletak di Komplek Dinas Catatan Sipil di Jalan Jenderal Sudirman, Pusat Kota Padang. Salah satu ruangan bekas SMA 1 Padang ini dipenuhi arsip-arsip yang memiliki nilai sejarah. Di galeri ini, kita bisa melihat dokumentasi atau foto-foto Kota Padang di masa lampau, atau juga arsip dari surat-surat yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Padang di masa itu. Tak ketinggalan Stadblad atau undang-undang yang dibuat oleh pemerintahan Belanda, yang paling tua, yaitu keluaran tahun 1886. Menurut catatan galeri ini, koleksi Stadsblad yang ada termasuk yang terlengkap di Indonesia. Pengunjung galeri kebanyakan mahasiswa yang mencari tugas-tugas kuliahnya. Namun masyarakat umum sepertinya tak tertarik berkunjung ke galeri ini. Meski galeri ini berada di lokasi pelayanan catatan sipil yang setiap hari melayani ratusan warga Kota Padang mengurus dokumen-dokumennya. Kalau dari segi kunjungan, itu lebih banyak yang berkunjung ke sini adalah mahasiswa. Sedangkan untuk yang masyarakat, walaupun lokasi ini satu kawasan dengan catatan sipil, sampai saat ini ya bisa dihitung 1 atau 2 orang yang akan berkunjung ke sini. Ini akumulasinya membuktikan bahwa
sejarah kota ini sudah mulai terkesampingkan, sudah mulai tidak diminati oleh masyarakat. Pemerintah Kota Padang diharapkan bisa membuat regulasi yang mendukung dan mempromosikan keberadaan galeri arsip statis ini, agar sejarah kota ini tidak dilupakan begitu saja oleh generasi penerusnya. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Padang. Amankan, sudah diamankan. Sejumlah polisi anggota tim Klewang Satreskrim Polresta Padang meringkus seorang pemuda di kawasan Jalan Bypass, daerah Lubuk Begalung, pinggiran Kota Padang, pada Jumat malam pekan lalu. Pelaku yang diketahui bernama Zikra ditangkap polisi di pinggir jalan tanpa perlawanan. Dalam pemeriksaan sementara, pelaku mengakui perbuatannya telah mencuri seekor burung kicau di daerah Banuaran. Dari pengakuan pelaku kepada polisi, burung itu telah dijual kepada temannya seharga Rp250.000. Polisi pun menyita satu ekor burung kicau juara kontes. Menurut korban, burung itu dibelinya Rp9 juta. Dari keterangan polisi, pelaku yang pengangguran ini mencuri burung dengan modus mengintai rumah korbannya saat burung itu berada dalam sangkar yang tergantung di teras rumah. Aksi pencurian itu baru pertama kali dilakukan pelaku karena alasan tidak bekerja dan demi kebutuhan ekonomi. Kita mendapat informasi dari laporan masyarakat bahwa telah terjadi pencurian burung, dan untuk pelaku berhasil kita amankan. Untuk tersangka satu orang yang kita amankan ikut dengan barang buktinya berupa satu ekor burung jenis kacer. Untuk harga burung pembelian dengan harga 9 jutaan. Masuk rumah dilihat burung dengan keadaan gantung di atas, langsung diambil oleh para tersangka. Kini pelaku masih diperiksa polisi secara intensif di Mapolresta Padang. Polisi menjeratnya dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Jumat pagi, Gunung Merapi kembali erupsi. Saat itu, angin bertiup dari timur ke barat daya. Akibatnya, abu vulkanik terbawa angin hingga ke Bandara Internasional Minangkabau yang berjarak sekitar 90 km atau 47 km jika diukur lurus dari Kawah Verbek yang menjadi pusat erupsi Gunung Merapi. Hasil paper test yang dilakukan otoritas Bandara Internasional Minangkabau positif mengandung abu vulkanik. Untuk menjaga keselamatan penerbangan, Airnav Indonesia mengeluarkan Note for Airmen yang berisikan Bandar Udara Internasional Minangkabau ditutup pada tanggal 19 Januari 2024 pukul 14:15 waktu Indonesia bagian Barat. Penutupan ini dilakukan sementara dan dievaluasi setiap jam untuk menentukan apakah penutupan perlu diperpanjang atau tidak. Tiba-tiba dari paper testnya ditemukan abu vulkaniknya sudah positif dan terlihat cukup banyak yang hari ini. Jadi kalau kemungkinan ini diakibatkan erupsi yang terjadi pada pukul 10.14 pagi tadi. Jadi dalam perjalanan juga butuh sekian jam sehingga kurang lebih 5 jam kemudian sampai ke 4 jam 5 jam kemudian sampai ke Bandara Bima. Bandara akhirnya dibuka kembali pada Sabtu pagi pukul 6:20 waktu Indonesia bagian Barat. Penutupan bandara kali ini adalah yang ketiga kalinya sejak erupsi Gunung Merapi pada tanggal 3 Desember tahun lalu yang menewaskan 24 pendaki. Sri Louis melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.